Welcome back to my YouTube channel. Ya mungkin pada bingung sama penampilan aku sekarang, karena ya inilah penampilan aku sekarang. Dan ini adalah video setelah sekian lama nggak update video YouTube, akhirnya upload juga. Sebenarnya beberapa footage masih ada sih, cuman kemarin selama hamil tuh nggak ada yang diedit, dan akhirnya aku memutuskan untuk upload video yang memang aku kira dibutuhkan teman-teman yang udah banyak nanya via Instagram aku. Nah, kali ini aku mau bahas tentang gimana sih cara kita memicu kontraksi supaya cepat ada pembukaan. Nah, kayak teman-teman tahu, waktu aku hamil besar kemarin, di video YouTube lahiran aku di channel Bena, suami aku, itu kan aku nunggu-nunggu banget adanya pembukaan. Dan karena aku cari tahu segala macam, akhirnya aku kumpulin beberapa cara untuk memicu kontraksi, akhirnya bukaan, terus habis itu lahiran. Oh ya, sebelumnya syuting video kali ini ditemani oleh Abang Zaika yang lagi bobo, karena dia lagi ini nih, kayak lagi growth spurt, bener gak sih? Itu jadi kayak tidur, habis itu minum susu terus, bangun, minum susu lagi, pokoknya nggak berhenti susu dari tadi. Jadi supaya aman ya sudahlah, dia ikut syuting saja di sini. Cara pertama ini bisa dibilang klise banget, banyak banget yang nganjurin cara ini dan banyak banget yang udah lakuin cara ini, yaitu banyak jalan. Nah, banyak jalannya ini bisa dilakuin macem-macem, bisa jalan pagi, jalan sore, jogging-jogging lucu, atau kalau aku juga jalan ke mall itu masuk hitungan. Yang kedua, naik turun tangga. Nah, jadi kalau naik turun tangga kan kita kayak napaknya agak kenceng, hap gitu kan. Jadi intinya tuh yang aku dapet supaya mempercepat kontraksi dan bukaan itu, kita harus kayak mengikuti arah gravitasi, yaitu ke bawah, gerakannya ke bawah gitu. Naik turun tangga ini bisa dilakuin setiap hari at least 15-20 menit. Yang ketiga itu jongkok. Nah, jadi misalnya kayak ngepel jongkok, terus habis itu jongkok aja gitu, atau WC jongkok. Tapi hati-hati kalau misalnya udah gede banget kalau WC jongkok, aku sih agak parno ya. Nah, cuman kalau di kondisi aku tuh ternyata orangnya tuh nggak bisa jongkok. Jadi kalau jongkok tuh telapak kaki aku bakalan kayak orang jinjit gitu loh. Nah, biasanya kalau aku jongkok, aku tuh minta bantuan sama suami aku. Jadi dia di belakang aku dan pundak aku tuh ditahan sama dia. Jadi itu lebih gampang aku buat jongkok. Sama pas lagi mandi di kamar mandi, jadi aku pegangan sama tembok di bawah pancuran shower. Galau banget. Yang nomor 4 itu adalah katanya nonton film yang bikin nangis bahagia. Cara ini juga udah aku coba. Jadi aku sampai nanya teman-teman aku, kira-kira film Korea apa? Kan biasanya film sedih banget film Korea ya. Film Korea apa yang sedih banget, yang pasti nangis banjir banget gitu. Terus temen aku nyaranin film inilah, film itulah. Terus temen aku nyaranin film apa sih judulnya waktu itu? Ingat nggak? Miracle in Cell ya. Pokoknya film Korea yang emang sih sedih banget. Aku sama suami aku nonton tuh tengah malam, karena biasanya kan aku kontraksi tengah malam ya. Aku nonton tengah malam, tapi ajaibnya aku nggak nangis sama sekali. Cuman kayak oh endingnya gitu, ya udah. Nah, tapi H-1 aku lahiran, H-1 ya, aku sama suami aku sempet banget nonton di bioskop. Dan aku nonton film Bukaan 8, filmnya Lala Carmela sama Chico Jericho. Aku pas nonton kayak katanya sedih, biasa aja. Tapi di scene terakhir ada scene si Lala Carmelanya itu melahirkan. Disitulah aku nangis banget, bener-bener nangis kayak gitu, karena dalam hati aku, dia udah lahiran, gue kapan gitu. Itu besokannya aku lahiran. Nomor 5, cari hal-hal yang bikin kamu happy, yang simple aja. Nah, kalau di video lahiran aku yang kemarin itu, aku tuh kangen banget sama suasana yang ijo-ijo, yang outdoor. Terus aku pengen banget makan es krim paddle pop, karena aku emang suka es krim paddle pop yang pelangi, yang rainbow. Udah itu aja, nggak minta macam-macam. Ternyata aku seneng banget, dan aku sampai waktu itu beli layangan juga kan, yang di video juga ada tuh kalau kalian nonton. Aku main layangan, pokoknya aku lepasin beban hari itu. Aku cuma pengen seneng-seneng, cuma pengen merasa kayak
bersyukur hari ini aku masih sehat, bayiku masih sehat. Jadi kayak semua beban, semua kekhawatiran aku lepas, dan ternyata itu juga efektif. Nomor 6, ini disebutannya induksi alami. Maaf ya buat yang masih belum cukup umur atau belum nikah, aku harus ngomong ini untuk membantu teman-teman lain yang menunggu dedeknya untuk lahir. Induksi alami itu adalah kunjungan bapaknya alias berhubungan seksual. Karena bener aja pada cairan sperma laki-laki itu kalau nggak salah ada namanya prostaglandin. Pokoknya ada sebuah zat yang bermanfaat untuk induksi alami. Dan cairan ini tuh sebenarnya juga digunakan, dijadiin option kalau misalnya kita mau diinduksi di rumah sakit. Induksi ada yang via infus, ada yang via apa. Nah kalau via infus tuh biasanya kan dalamnya tuh katanya oksitosin, hormon yang bikin happy tuh oksitosin. Ada juga yang si isinya zatnya itu mirip sama cairannya si laki-laki kayak gitu. Makanya disarankan kalau emang mau kunjungi bapaknya sebaiknya di usia kehamilan yang cukup umur, yaitu 38 minggu ke atas kayak gitu. Dan cara ini sebenarnya juga ya win-win solution untuk bapak dan ibu. Karena kan selama ini kan si bapak kan atau si ayah kan yang stres ya, nggak tahu sih stres apa enggak, tapi kayak intinya yang kita repotin lah selama kehamilan. Nah cara ini intinya dua-duanya senang. Dan di kasus aku ya beberapa saat setelahnya aku bener-bener langsung kontraksi hebat banget, tapi gak beraturan. Jadi kan biasanya kan kayak 5 menit sekali atau 9 menit sekali, 10 menit sekali. Ini gak beraturan dan kenceng kecil kayak gitu. Itu tapi ya harus pulang lagi. Jadi gak bisa sekali coba, mesti berkali-kali juga gitu. Nomor 7, pijat pemicu kontraksi. Nah ini juga dilakukan setiap hari sama suami aku. Tapi kali ini aku gak praktekin pijitannya apa aja. Cuman kalau kamu mau googling, kamu bisa google acupressure to induce labor. Itu di Google atau di YouTube kamu bisa cari, banyak banget video yang nunjukin spot-spot yang bisa kita minta suami kita pencetin supaya membantu induksi lahiran. Pijat untuk induce labor ini itu juga suami aku lakukan terus saat aku di persalinan. Yang paling aku ingat adalah di bawah sini nih, di dekat pinggul. Itu bisa mengurangi rasa sakit juga. Yang ke-8 adalah gym ball. Jadi untuk ibu-ibu yang gak olahraga banget, maksudnya jarang olahraga kayak aku paling olahraga cuma yoga sama renang. Tapi semenjak aku dirawat di rumah sakit di minggu ke-36, aku gak pernah renang lagi. Yoga pun juga sekuatnya aja. Tapi yang aku gak berhenti adalah gym ball. Gym ball ini gampang banget dan kebangetan banget sih kalau kamu masih males latihan gym ball, karena ini gampang dan enak banget. Beneran bisa ngurangin sakit-sakit kontraksi kamu. Nah di gym ball itu kita bounce di gym ball, karena balik lagi apapun yang menginduksi ini memicu kontraksi dan mempermudah lahiran ini, kita harus bekerja sama dengan yang namanya gravitasi. Jadi kan bounce itu kan dia membantu untuk bayinya mengarah ke bawah juga kayak gitu. Nah untuk gerakan gym ball sendiri ada macam-macam. Ada yang kanan kiri, depan belakang, angka 0 sama angka 8 sama bounce. Nah itu yang aku lakuin selama menunggu kelahiran Abang Zaika, dan menurut aku ini membantu banget untuk mengurangi rasa sakit saat kontraksi. Nomor 9, nipple stimulation. Nah ini untuk kalian ya para istri. Seperti yang kita ketahui di payudara kita kan ada puting dan aerolanya yang lingkaran besarnya. Nah di lingkaran besarnya itu di lingkarin gini, itu bisa memicu untuk induksi juga. Nah tapi ini enggak yang begini langsung kontraksi, enggak. Ini memang dilakukan rutin aja, bisa sendiri ataupun bisa minta tolong suami. Dan ini sih lakukan sesering mungkin juga, kayak sih gak apa-apa ya. Aku juga sering-sering aja dan nggak tahu efeknya oke atau enggak, tapi ini bagian dari apa yang udah aku lakukan juga gitu. Nomor 10, usaha udah, jangan lupa buat pasrahkan ke Tuhan, ke Allah, dan juga banyak-banyak berdoa sih. Ini udah emang kuncinya tuh adalah pasrah dan banyak berdoa. Karena gini, kalaupun kita udah usaha segala macam tapi ternyata baby kita belum mau keluar, sebenarnya
bukan kamunya salah, tapi memang dianya mungkin belum mau keluar gitu loh. Terkadang anak tuh memang dia memilih sendiri waktu buat kapan dilahirkan. Tapi dengan catatan ya, gini, dokter aku bilang boleh ditunggu sampai usia 41 minggu. Aku baca artikel-artikel banyak bahkan sampai 42 minggu. Cuman aku pegang kuncian dari dokter aku aja ya, 41 minggu. Tapi dengan syarat air ketuban kamu masih oke, baby kamu sehat, dan kamunya juga sehat. Jadi maksud aku, kita boleh berusaha, tapi balik lagi kita harus pasrahin juga sama keadaan diri kita. Jangan paksain kalau memang kamu nggak kuat atau ada gangguan di dalam. Kalau memang harus operasi atau sesar pun nggak apa-apa, karena jangan anggap sesar itu cuman mau enaknya aja. Enggak, mau lahiran normal, mau lahiran sesar, itu dua-duanya benar-benar perjuangan seorang ibu antara hidup dan mati. Jadi aku menghargai semua proses persalinan, yang penting baby kamu lahirnya sehat, kuat, kayak gitu. Nah, semua usaha ini yang 10 langkah ini intinya adalah memicu hormon oksitosin. Jadi gini, dari hamil sampai sekarang aku menyusui, aku tuh ngerasa bener-bener bersahabat banget sama hormon oksitosin. Karena dialah yang ngebantu aku enjoy pregnancy, membantu aku lahiran gampang, sampai sekarang membantu aku produksi ASI lancar gitu. Jadi benar-benar kita harus memikirkan gimana caranya supaya level hormon oksitosin di dalam tubuh kita tuh oke gitu, dan buat semuanya jadi lancar. Jangan lupa saat kamu melakukan hal-hal ini, selalu tanamkan di otak kamu bahwa ini akan membantu kamu persalinan, ini akan membantu aku bertemu dengan bayi aku, ini akan memperlancar. Intinya tanam pikiran positif banyak-banyak di kepala kamu, karena itulah yang sangat membantu. Sumpah, itu sangat membantu. Bahkan kalau aku boleh share sedikit, saat aku lahiran, itu aku sebenarnya udah ngantuk banget, lemes banget, nikmat banget. Tapi gini, kan dari bukaan 1, 2, 3 sampai 9 itu kan makin lama makin heboh ya, makin heboh nikmatnya ya. Jadi saat aku udah bukaan, misalnya bukaan 3, segini nih sakitnya, sakit nikmatnya. Dalam hati aku adalah, oh bukan 3 segini ya sakitnya, nikmatnya. Oke, aku siap buat bukaan selanjutnya, ayo kasih lagi. Jadi tubuh kita beradaptasi sama sensasinya, terus habis itu tambah lagi, adaptasi lagi, sampai akhirnya tau-tau aku udah lahiran gitu. Ternyata kok, wah udah lahir aja anak aku malah nggak nyangka gitu secepat itu. Terus kondisi aku adalah untuk aku menunggu pembukaan 1 aja tuh lamanya minta ampun. Dan ini yang aku lakukan 10 hal ini selama kurang lebih semingguan. Aku lakuin ini terus, dan alhamdulillah pas hari H aku udah langsung bukan 3, 4, 7, 9 lahir. Jadi termasuk cepet sih, alhamdulillah banget. Dan ya udah, akhirnya Zaika lahir deh saat itu. Oke, segini aja 10 tips untuk membantu induce labor versi aku. Dan ini sekali lagi lakukan sekuatnya, jangan paksakan diri kamu, tahu keadaan kamu, dan yang pasti tetap pikir positif dan stay happy. Oke, makasih banget ya yang udah nonton video ini. Semoga video ini membantu untuk persalinan kamu nanti. Dan jangan lupa buat like video ini, share ke teman-teman yang membutuhkan, yang mau lahiran, yang lagi hamil. Terus jangan lupa nonton video lahiran aku ya di sini di channel suami aku, dan video aku sebelumnya yang pertama kali tahu hamil di sini. Dan jangan lupa subscribe channel aku di sini. Langsung aja subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya ya. Udah, thanks a lot for watching, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah Bang Zaika. Tidurnya nyenyak banget sampai mangep-mangep.